ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kejadian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini dikutip oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, As-Sahhul Kutub Ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Satu saat Rasulullah duduk di masjid. Di depannya ratusan bahkan ribuan para sahabat sedang menyimak nasihat-nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat-nasihatnya di hadapan para sahabat, tiba-tiba ada 3 orang berjalan di tepi masjid. Ketika 3 orang itu berjalan di tepi masjid, Rasulullah melihat seluruh jamaah yang sedang menghadiri majelisnya Rasulullah pun melihat. Di antara 3 itu langsung masuk ke majelis, berusaha sampai duduk di depan. Ini yang pertama. Yang kedua, masuk di majelis tapi istaha, malu, jadi duduk di belakang. Yang ketiga, menoleh, pergi, tidak mau duduk. Ini satu tontonan yang luar biasa. Dan kemudian sallu ala Nabi Muhammad. Begitu indah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan menyelesaikan majelisnya, kemudian Nabi mengatakan, sa'ukhbirukum bi thalathati nafar. Aku akan terangkan kepadamu sekalian tentang 3 orang tadi. Yang satu langsung mencari tempat yang paling depan. Iya. Respon. Yang kedua senang tapi tidak enak duduk di belakang. Yang ketiga menoleh, pergi, ya, tidak mau duduk. Rasulullah mengatakan, orang yang pertama yang melihat majelis ini kemudian respon, duduk di depan, aku melihat tadi Allah merespon orang itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana orang yang direspon oleh Allah, pasti bahagia dunia akhirat. Karena melihat ada majelis langsung merespon. Yang kedua, duduk di majelis itu tapi istaha, malu duduknya di belakang. Istahallah alaih, Allah juga malu kepada orang itu, dan orang itu disiram rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak mau duduk, berpaling, maka Allah pun berpaling dari orang itu. Allah pun berpaling dari orang itu. Begitu indahnya gambaran dari Rasulullah SAW. Ini pendidikan bagi umat. Seakan-akan Nabi mengatakan, hai umatku, lihat 3 orang itu. Kamu sekalian ingin yang mana? Yang direspon oleh Allah, responlah majelis ta'lim, responlah majelis zikir, responlah majelis-majelis ilmu. Engkau akan direspon oleh Allah dan hidupnya dijamin akan bahagia dunia akhirat. Engkau berpaling, Allah pun berpaling dari kamu. Apalagi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berusaha untuk hadir di majelis seperti ini dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur,
sehat walafiat, punya niat untuk terus istiqomah majelis, hadir majelis seperti ini, mudah-mudahan, amin. Allah pun akan memberi inayah pertolongan bagi orang yang punya niat untuk istiqomah menghadiri majelis seperti ini. Maaf, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, istiqomah itu bahasa ekonominya langganan. Istiqomah kalau bahasa ekonomi itu langganan. Orang kalau langganan belanja di satu toko, nanti hari raya akan dapat apa? THR, akan dapat bonus. Begitu juga orang yang langganan, oh malam Senin ingat Darussalam. Apalagi kalau kita mengajak orang-orang yang kita cintai menjadi pelanggan Allah. Apalagi kalau kita ajak keluarga kita supaya keluarga kita menjadi langganan Allah, itu pahalanya akan berlipat ganda. Kalau antar manusia saja menjadi pelanggan, disiapkan satu hadiah, apalagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah mempersiapkan pelanggannya. Begitu juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan majelis ini pendorong kita untuk kita langganan kepada Allah, selalu berzikir. Pagi berzikir, sore berzikir, ya. Kita memperbanyak zikir kepada Allah supaya kita menjadi pelanggan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah, majelis malam ini seperti pertama kita buka majelis malam Senin, saya namai wisata rohani. Namanya apa? Wisata rohani. Bapak Ibu kalau ke objek wisata senang apa enggak? Pulang dari objek wisata segar apa enggak? Begitu juga. Ini adalah wisata rohani. Dalam satu objek wisata, di sana banyak pemandangan, banyak pilihan. Kita mau lihat ini, lihat ini, lihat ini. Memang sudah ditata di satu objek wisata supaya pengunjungnya puas. Begitu juga dalam majelis wisata rohani kita sudah suguhkan. Ada tadi berbagai doa, ada berbagai sholawat, ada berbagai qasidah dengan ya vokal-vokal yang begitu indah, dengan tangan-tangan yang rapi memukul rebana, ya. Mudah-mudahan semua diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa namanya? Kru yang memasang sound system begitu bagus. Ini semuanya saham bagi kita. Dengan yang ikut semangat suara keras para hadirin. Ini semuanya punya arti semuanya. Dan saya yakin kita pulang dari majelis seperti ini, jiwa kita akan segar. Rohani kita akan segar. Dan akan tambah semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW pernah memberikan satu informasi bahwa innal quluba kalla. Innal quluba kalla. Hati itu ada capeknya, kesel. Orang yang capek itu bukan badan saja, ya. Orang kalau badannya capek perlu dipijit, perlu diterapi, perlu direfleksi. Inilah tempatnya pijit hati. Ini tempatnya refleksi rohani. Ya, kita direfleksi rohani kita dengan sholawat. Kita dipijit hati kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pulang dari majelis ini, badan, fisik, dan mental kita semuanya akan segar. Amin. Dan wasilah majelis ini, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita datang dari rumah ke tempat ini tidak ada tujuan kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah.
Kita datang ke tempat ini tidak ada tujuan kecuali untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, Rasulullah untuk kesekian kalinya saya ulang-ulang menyampaikan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim, hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, Zikrullah syifa'un. Zikrullah syifa'un. Zikir kepada Allah adalah obat yang paling mujarab. Zikir kepada Allah adalah obat yang paling mujarab. Saya yakin yang berangkat dari rumah membawa penyakit, duduk di tempat ini, pulang penyakitnya sudah disembuhkan oleh Allah. Saya yakin orang yang datang ke tempat ini dari rumah bawa problem, setelah pulang dari tempat ini problemnya sudah diberi jalan keluar oleh Allah. Orang yang sedang punya masalah dengan hadir di majelis ini, Allah selesaikan semua masalahnya. Kita yakin para hadirin, kita husnudzon kepada Allah. Sampai-sampai ketika Rasulullah tadi menerangkan tentang 3 orang yang merespon, yang malu dan yang pergi, Rasulullah mengatakan, man aroda an ya'rifa manzilatahu indallah, orang yang ingin mengetahui kedudukanku ini di sisi Allah bagaimana, aku ini orang yang dicintai oleh Allah apa yang dibenci, aku ini orang yang dikehendaki Allah oleh Allah baik apa dikehendaki oleh Allah tidak baik. Kita pengen tahu kedudukan kita di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Undur manzilatallah fi qalbika, lihatlah kedudukan Allah di hatimu. Bagaimana Allah di hatimu? Itulah ma'asyiral muslimin, hati adalah sumber segala-galanya. Ada orang pengen ada majelis, pengen yang hadir banyak, pasang toa di 6 arah, tapi tidak ada yang datang. Ada orang tidak pasang toa, tapi manggilnya bukan pakai toa. Tahu toa? Tahu toa? Iya, loudspeaker. Ya, wah, sak desa dengar semuanya. Panggillah manusia, panggillah hamba Allah, jangan dengan pengeras suara, panggillah dengan hati. Panggillah dengan hati. Sentuhlah hati kita kepada Allah. Allah akan menggerakkan hambanya untuk berduyun-duyun bersama-sama berzikir. Mudah-mudahan Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal ikhlas, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal ikhlas ya arhamar rahimin.